Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market naik. Ya, seperti kecurigaan saya waktu pagi gitu. Kalau market ini sepertinya akan terjadi pantulan, dan ternyata benar terjadi pantulan. Dan ini ketika ada candle kecil, ya yang hari Rabu itu kan candle kecil ya, $20 mepet. Kemudian dimakan sama candle berikutnya, ini lumayan besar nih, lebih hampir 40, di atas 30 ya. Memakan candle sebelumnya, maka ini adalah engulfing. Biasanya ini adalah sinyal pembalikan, dan kemarin didukung dengan kondisi stokastik yang sudah sangat turun. Bahkan waktu ongoing ya, sebelum harga benar-benar naik, stokastik tuh sudah oversold untuk daily. Nah sekarang balik lagi ke netral karena kemarin harga naik, dan pagi ini pun market Asia naik. Ya kalau kita ngomong keseimbangan, seharusnya jangan naik dulu nih, atau mungkin sesi Eropanya yang naik, atau mungkin sesi Eropanya yang justru turun, tarik busur sebelum akhirnya naik. Nah ini memasuki area ini lagi nih memasuki area sideways ini lagi. Kenapa saya berpikir kemarin itu akan terjadi pantulan? Simpelnya begini, kita lihat ya, harga rendah di sini ya, naik sejauh ini dan bertahan di atas. Nah kayak gini nih, turunnya tipis, stokastiknya turunnya banyak, langsung naik lagi. Nah ini juga kayak gitu, turunnya tipis nih, tapi stokastiknya turunnya banyak. Kemungkinan dia akan mengayun lagi, nembak ke atas dan membidik all time high 2700. Iya itu sasaran berikutnya, tapi sabar-sabar dulu. Kecuali Anda memang punya dana besar, layering buru-buru buy. Tapi yang untuk dana kecil ya seperti biasa saya selalu sampaikan, untuk dana kecil scalping aja. Karena berani nahan, ya berani risiko. Karena masih ada jauh ini tahanan berikutnya. Ada di sekitar angka ini, sekitar 58 sampai 46-an. Nah itu baru ada support lagi di situ. Secara struktur ya, bukan secara pivot. Kalau secara pivot kita berada di support 1 weekly. Oh ya, ini akhir pekan kita lihat untuk weekly. Jadi tugas weekly sudah dapat ya. Dia membuat lo yang lebih rendah daripada lo sebelumnya. Karena weekly kemarin kan open di bawah open sebelumnya. Jadi tugasnya sudah selesai. Dan memang kalau dilihat nih, lagi-lagi kita balik lagi ke monthly, kita open di atas open sebelumnya. Berarti bulan ini seharusnya ada high baru, berarti di atas 2685. Harusnya ada high di situ. Hanya saja wajar jika di 2 minggu pertama terjadi penurunan. Dan ini adalah minggu kedua timing busur, tapi Oktober ini panjang ini. Ada hampir 5 minggu. Jadi dimulainya Selasa, diakhirinya Kamis. Nah, kemungkinan ini fase busurnya sudah hampir selesai atau bahkan sudah dianggap cukup fase busur untuk naik kembali ke weekly. Jadi 2 minggu ini adalah fase busur daripada timing bulanan, artinya ya downtrend, turun. Mungkin masih ada ketahan di bawah weekly ini. Minggu depan adalah timing peralihan dari timing busur menjadi timing target. Target bulan ini di atas ya, all time high berarti. Sebelum melihat time frame yang lebih kecil untuk kemungkinan intraday-nya, kita cek dulu kalender ekonomi hari ini, hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024, jam 19.30 ada Produsen Price Index diperkirakan turun dari 0,2% menjadi 0,1%. Wah berarti ini untuk secara inflasi berkurang nih, karena harga di tingkat produsen naiknya berkurang dari 0,2% menjadi 0,1%.
Kemudian di jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment, diperkirakan naik tipis dari 70,1 menjadi 70,8. Sepertinya dua-duanya bagus untuk ekonomi, jadi bisa agak menekan emas. Tapi untuk Production Price Index maupun Michigan Consumer Sentiment memang ini high impact ya, tapi tidak se-high yang benar-benar bisa mengubah arah market. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke candle. Ini masih di pivot point weekly, tapi ini masih di time frame weekly. Kita pindah ke time frame daily. Nah, ini time frame daily. Kita open di atas pembukaan sebelumnya. Oh ya, kemarin ini nggak benar-benar anomali ya, karena tugas untuk membuat low barunya kena, walaupun akhirnya high sebelumnya juga kena. Berarti ini memang peralihan, akan ada swing ayunan, dan mungkin ayunannya ini akan melenting lebih tinggi lagi. Jadi hari ini open di atas open sebelumnya, kemungkinannya dia akan mengejar target atas. Tapi tugas target atasnya udah selesai ya, karena kemarin kan high-nya pendek saja itu. Untuk ukuran sekarang, high-nya kemarin di 631-an, 2631-an. Sementara hari ini opennya di 2628 sekian, artinya dekat dan sudah terlewati karena high sekarang ada di 2636 pada saat video ini direkam. Kita cek untuk 4 jam. Nah, terlihat ya. Oh ya, wajar ini kalau Asia naik dulu karena 4 jam terakhir di kemarin itu juga naik. Biasanya Asia masih melanjutkan tren dari Amerika dan tren Amerika naik. Mungkin dia ya naik-naik dikit, baru kemudian koreksi di sesi Eropa, dan sesi Amerika dia lanjut naik. Kecuali nih Eropa juga sudah nganggap bahwa koreksinya sudah cukup, mungkin dia langsung jejak ke atas, langsung naik hari ini. Iya, saya lebih percaya hari ini naik daripada turun. Tapi untuk 4 jam memang sudah overbook ya. Wajar ada koreksi. Nah, ini mulai merah lagi. Saya geser ke 1 jam. Nah, ini 1 jam sudah mulai memerah. Mungkin dia memang akan mencoba mencari low dulu. Saya pikir kalau low kisarannya di 1920 atau di sini ya 19 atau 20 sekitar itu kisarannya. Kalaupun turun lagi ya ke 14. Saya pikir di situ itu pivot hari ini, pivot yang saya buat. Kalau ngelihat struktur ya lebih bawah lagi di 13. Ya BT lah ya, beda tipis. Nah, untuk naiknya saya pikir dia akan mencoba high baru. Maksudnya high yang lebih tinggi dari kemarin. Oh, sudah ya itu ya. Maksudnya dia akan mengejar all time high, tapi tentu tidak hari ini. Kemungkinan hari ini angka yang dikejar antara 40 sampai 50. Saya pikir seperti itu. Ini kan ya 50. Kemungkinan dia ngejar angka ini 50 ini. Untuk ya, kalau saya salah, plan B-nya, kalau saya keliru, untuk turunnya ketahanannya ada di 2600. Tepatnya ini adalah 2604. Ini ada triple bottom. Kalau ini dihitung ya, ini triple bottom. Artinya memang market cenderung berbalik. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.